Karena kita hari ini kedatangan salah satu kreator yang sangat luar biasa, yaitu ada Mas Sweta Kartika. Tepuk tangan dong. Terima kasih. Kamu jangan main di belakangnya kebun bambunya Yuriati itu. Soalnya ada lur ketaprok. Lur ketaprok tuh nggak jelas bentuknya apa, tapi bunyinya lur ketaprok. Jadi memang ada beberapa pasien yang nyembahnya ke hijau-hijau juga. Jadi mereka kadang melakukan ritual atau enggak kayak sesembahan gitu di ruangan pasien itu. Aku lihat. Wih, setan keluar, setan. Halo semuanya, selamat datang di Detektif Astral, menguak hal misterius dengan cara khusus. Kembali lagi, bersama kita berlima, tapi hari ini kita plus satu. Karena di episode kali ini spesial, bukan pakai telur, karena kita buat martabak. Gak lucu ya? Apa udah terlalu basi? Karena kita hari ini kedatangan salah satu kreator yang sangat luar biasa, yaitu ada Mas Sweta Kartika. Tepuk tangan dong. Terima kasih. Seperti kalian lihat, wah beda kan ya dari setlist DA seperti biasa, ada noise. Spesial. Karena kita bener spesial edisi noise hari ini. Dan kantor noise pindah ke sini. Wah, Asik. Gak boleh ngomong gitu ya. boleh juga sih. Nanti gua kasih invoice buat sewa kantor. Kan gua ngikutin cara Aileen. Kenapa? Enggak. Oke. Nah, jadi kita hari ini kedatangan Mas Sweta nih, salah satu kalau di Noise ya, itu tuh karyanya yang paling wow banget, terkenal ada audio seriesnya. Wah, yang berjudul apa nih Mas Sweta? Journal of Terror Kelana. Wih deh. Tapi saya tidak jadi pengisi suara aja di sana. Aduh, sayang sekali, Bro. Mengacau nanti. Bukan. Karena ini kayaknya tier S ini kalau yang Journal of Terror. Jadi gue dikasihnya di tier yang kurang. Enggak bercanda. Mumpung ada orang noise di belakang. Enggak. Tapi intinya Journal of Terror ini memang mencatat rekor yang luar biasa juga di Noise ya kan. Trending nomor 1 juga selalu gitu kan untuk yang audio series horror ya. Betul? Wah. Dan dan akhirnya sampai ke season 3 nih. Gitu kan. Tapi kita nggak ngebahas itu ya kan. Intinya hari ini kita kedatangan Mas Sweta untuk bercerita nih. Bercerita tentang memang background dari Mas Sweta sendiri sebagai kreator horor juga ya. Yes. Dan juga memang ya inspirasinya tuh katanya sih didapati memang dari kejadian-kejadian yang sudah dialami oleh Mas Sweta sendiri. Dan masih pas banget nih karena kita nih kalau di live noise juga ya, kita kan juga part of noise family nih, asik. Nah pas banget juga kita kalau di noise itu kita selalu memang ngebahasnya tuh Indonesia kalau live noise yang VIP ya nggak sih? Kita ATI Indonesia pasti kita taruhnya pertama kali dan spesialnya di live noise dulu gitu. Nah pas banget nih Mas Sweta juga memang mau bercerita nih tentang masa kecil Mas Sweta juga ya Mas ya? Iya, kurang lebih begitu. Tempat tinggal Mas Sweta dan itu ada di Indonesia. Itu di mana tepatnya Mas Sweta? Saya lahir di Kebumen, kota Kebumen di Jawa Tengah. Tanggalnya nggak usah lah, ntar ketahuan. Iya. Begitulah. Seumuran kok kita kan. Alhamdulillah kalau begitu. Tahun 90 kan ya. 90-an. Sama saya juga seumuran. Cuy. Di sini yang paling tua Bang Adam kok, tenang aja. Percaya kan? Percaya ya. Oke, jadi poinnya hari ini kita juga mengundang Mas Sweta juga. Kita ingin berbagi kisah dan mungkin nanti kita nih spesialnya kita bakal coba tindak lanjuti lah validasi dan juga mungkin lebih ke arah ATI yang mungkin ya. Karena sebelum kita mulai syuting tadi kita sempat briefing juga gitu kan. Kayaknya menarik juga, ada beberapa tempat yang diceritakan Mas Sweta nih menarik untuk kita kunjungi secara ATI atau Astral Traveling Investigation gitu. Ini seru nih kayaknya nih ya. Dan langsung aja deh tanpa berlama-lama sebelum kita mulai, kita dengerin cerita dari Mas Sweta nih, salah satu kreator nomor 1 di Indonesia. Oh iya di webtoon, wah juga keren ya kan. Wah kalian udah tau lah karya-karyanya Mas Sweta juga, horornya tuh luar biasa semua gitu kan. Langsung aja lah, tapi sebelum kita mulai kita bumper dulu, let's go.
Oke, langsung aja kita mulai Mas Sweta nih. Waduh. Ya. Mas Sweta kan untuk menjadi seorang kreator sendiri udah berapa lama sih Mas sebelum itu? Kalau ini ngomongin profesionalnya ya. Iya. Kalau saya masuk industri itu komik dulu sebetulnya. Hmm. Masuk industri komik itu 2011 baru terbit komiknya itu. Udah nonstop habis itu sampai sekarang. Tapi baru kemudian mulai jajal novel. Sebenarnya Journal of Terror itu novel duluan. Oh, novel dulu sebelum. Novel duluan, terus komik, baru sekarang audio series yang mediumnya sangat berbeda teknik penulisannya. Betul, gitu. betul. Jadi kan kita nulis untuk diperdengarkan. Ngerti nggak maksudnya? Jadi tulisan tapi buat didengerin. Nah, itu kan pasti beda sama novel itu. Betul. Yaitu jadi baru merambah yang medium-medium lain tuh kayaknya 2018 deh. Sebelum itu saya belum masih komik semua itu. Masih komik ya. 7 tahun tuh komik, baru kemudian saya jajal novel, jajal ini, dan pas udah nyemplung yang horor, udah awet sampai sekarang. Oh. Jadi udah dari berapa ya? Saya 2011, sekarang 2023, 12 tahun. Itu kalau 7 tahun tuh multi genre, 2018 ke sini udah full horror. Gitu. Dulunya multi genre gitu ya. Iya, tapi kayaknya balik ke root sih. Dulu saya kan awal-awalnya emang nulisnya nggak tahu ya, mungkin karena tinggal di kampung. Tinggal di kampung, dan tadi mungkin nanti akan saya sampaikan juga bahwa saya lahir di kota yang punya jejak histori yang lumayan lah dan sering dijadikan ajang perkontenan gitu, yang horor gitu. Yang kita mau bahas juga sekarang karena saya kira itu ada hubungannya kenapa pada akhirnya saya jatuh cinta dengan satu genre ini gitu. Horor itu ya. Iya. Tapi belum lengkap sih Mas Wita. Oh, gitu? Kalau belum jadi paranormal sih. Anda jangan mancing-mancing. Boleh kalau mau. Terima kasih lah. Saya udah lemparkan kekuatan saya ke orang lain nih loh. Saya fokus dicari uang. Jangan. Nanti Nggak ada kita ladang. juga. Iya. Anda channel tutup, saya bertanggung jawab loh. Aduh. Begitulah. Tapi bener ya, kita sama loh sama dia juga. Kalau apa namanya, Mas Weta kan multi genre ya. Kalau kita multi gender. Nah, bisa. Siapa, Bang? Bang Adam bisa jadi Siapa? cewek. Enggak lah. Bukannya kabo ya? Tergantung bayarannya. Wig ada di belakang. Oh, boleh. Pokoknya kalau lu biasanya- masuk podcast Deddy Corbuzier, nah gua tahu aja. Klarifikasi soalnya. Oke, nah kalau kayak gitu dari bersentuhan dengan horor dulu deh. Sebenarnya Mas Ya. Weta tuh dari umur berapa sih bersentuhan ataupun istilahnya mulai ngerasa gitu loh? Aduh, kalau kayak gitu ya susah ya. Kalau saya kan memang, ya itu saya bilang, saya lahirnya di rumah sakit namanya Wisma Rukti kalau di Kebumen. Masih ada rumah sakitnya. Saya di situ dan hari pertama Dewan ya langsung ke rumah mbah saya di Panjer. Ini yang nanti akan kita bahas. Dan histori dari daerah Panjer sendiri itu panjang ya, dari era penjajahan dan sebelum-sebelumnya gitu. Dan kalau mundur lagi mungkin ke era kebentuknya kota Kebumen yang mungkin berhubungan juga dengan kerajaan Mataram dan and so on gitu ke belakang. Jadi dari emang- kecil ya kalau kayak gitu ya? Ya saya ini ya warawiri lah istilahnya, dari rumah mbah saya di Panjer. Saya besarnya di desa lain lah ya, 30 menit dari situ. Di situ tinggalnya, saya nggak sebut takutnya. Ya nggak apa-apa. Pokoknya 30 menit di situ. 30 menit dari situ. 30 menit dari situ. Nanti kalau liburan ke rumah mbah, nanti gantian mbah saya yang di rumah saya dan seterusnya. Jadi saya punya ikatan kuat juga dengan tempat saya lahir dulu, dan ya mungkin pas lagi masa-masa bayi gitu. Dan di momen bayi itu sebetulnya itu momen ketika saya jadi intoleransi laktosa. Saya nggak bisa minum susu tuh gara-gara itu. Oh, nggak bisa minum susu. Nggak bisa. Tapi pas sudah nikah Tapi udah nggak ada bisa. hubungannya. Tapi Enggak enak dong. Enak Kan ya, tahu tahu aja, bro. pas sudah nikah, WC terdekat. pas sudah nikah bisa minum susu kan? Anda jangan mancing-mancing. Gak usah ke sana. Dimarahin loh. Belum nikah sih. Asik. Oh, saya sih walaupun belum Aduh. Anda kembali tolong. kembali ke topik. Oke. Tapi itulah dia. Oke, nah dari kecil ya kan ya Mas ya kalau kayak gitu deh. Nah, dari kota yang tadi yang Mas Sweta berikan gitu kan ya. Ada nggak sih cerita-cerita yang memang, apalagi tadi kan boleh nih diceritain secara lebih detail. Apalagi dia bilang nih, Mas Sweta bilang kayak ada segitiga bermudanya lah. Tapi nggak di laut ya maksudnya, segitiga horor lah, spot. titik spot horor yang ada di Panjer. Ya seperti yang saya bilang tadi ya, jadi Panjer itu tempat rumah nenek saya, menyewa rumah sebetulnya. Kami dari keluarga yang kurang mampu menyewa di situ, dan di sepanjang
kayaknya saya kecil sampai umur berapa ya itu selalu di rumah nenek dan lama gitu kalau di situ tuh bisa berbulan-bulan. Itu kita dikasih wejangan-wejangan jangan ke titik-titik ini, kurang lebih gitu. Yang pertama itu ada kuburan belakang. Sana ada kuburan Panjer sebutannya. Itu terkenal lah, semua orang tahu lah orang Panjer. Saya cuma sekali dikasih penampakan sama temen yang sama seorang sahabat yang sekarang jadi adik ipar karena menikahi adik saya nih teman saya. Jadi kami lihat penampakan ya penampakan biasa sebenarnya perempuan baju merah. Begitu kami naik sepeda boncengan lewat pohon perempuan itu hilang. Pas dicek sama kami lari sebetulnya terus lari menanya sama orang setempat itu peristiwanya SMP. Pas kami habis main PlayStation tuh. Habis itu nanya ke penduduk sebelah kenapa lari-lari ditanyain karena lihat penampakan seperti ini gitu dikonfirmasi itu kan baru meninggal kemarin ya gitu. Udah itu di kuburan belakang sempat longsor kan longsornya ke Kali Luko loh. Jadi sempat ada pengangkatan jenazah waktu longsor itu. Harusnya sih sekarang masih longsor ya karena kayaknya nggak diperbaiki itu kuburan. Itu pertama spotnya. Nanti ke arah selatan lagi deket tempat saya main PS dulu malah ada namanya pabrik es bening. Jadi gang jalan gereja yang disebut jalan gereja dekat GKJ itu sekarang kalau nggak salah ya kalau saya ke Kebumen lagi tuh itu ada tulisannya gang es bening itu malah udah dikasih nama sebagaimana aslinya dulu gitu originnya di tugunya di apa namanya tuh gapuranya. Itu di situ di es bening itu udah wingit udah nggak boleh itu zaman kecil dulu tuh. Tapi ada lapangan voli dulu di situ seingat saya. Jadi lapangan voli misalnya jam 5 selesai ya udah pulang langsung nggak boleh ada ini apa bola ketinggalan ya biarin kayak gitu. Tapi saya nggak tahu peristiwa mistisnya makanya cuma dilarang di situ. Nanti agak ke selatan lagi ke arah berarti jadi titik lokasi pertamanya itu adalah pabrik es bening. Ya sama sebetulnya kalau kuburan kan memang karena makam ya. Iya. Saya nggak menyebut dia angker tanda kutip sebagai makam mungkin ada peristiwa lain lah ya something di situ. Tapi kalau yang monumental itu betul tadi pabrik es bening. Nanti dia agak ke arah barat sedikit ketemulah jembatan yang kayaknya ini kalau googling ini sudah pasti itu merujuk ke hal-hal mistis kayak gitu. Udah pastilah itu pokoknya quote unquote berdarah lah. Namanya jembatan Renville. Itu kalau historinya menarik karena itu perlambang perjanjian Renville. Ya, di sejarah ada tuh. Bagus maksudnya. Jadi maksudnya secara sejarah itu simbolis bagus banget secara histori ya. Tapi nanti kalau nyerempet sedikit ke arah sana itu baru something itu. Nanti ditarik lagi ke timur ngikuti jalan kereta aja. Ke timur ke arah stasiun Kebumen persis sebelum stasiun tuh di sebagian selatan. Dulu waktu saya masih kecil ya itu masih aktif Rumah Sakit Umum Kebumen. Oh, Rumah Sakit Umum Daerah Kebumen, RSUD Kebumen. Itu dulu masih aktif, dulu masih. Kalau ngomongin peristiwa penggalan-penggalan pasti itu. Jadi penggalan itu artinya potongan-potongan peristiwa mistik aja gitu. Oke. Jadi kalau dari sisi pelayanan ya saya nggak inget ya waktu masih kecil. Kalau sekarang sudah ditutup karena sudah dipindahkan ke selatan dekat terminal bis yang baru di selatan. Itu lebih bagus memang. Nah tapi ya itu belakangan ya katanya kalau setelah udah dipindahkan pun ada pasien yang ke situ. Sempat ada yang mau lahiran ke situ nggak tahu apa-apa gitu. Keluar ya berhasil dilahirkan dibantu oleh suster something yang enggak ini jelas. Sama kayak ceritanya itu juga yang viral itu ya Om Hao itu ya yang pertama kali kisah tanah Jawa ya. Gitu ya? Ya enggak sih? Tapi enggak tahu itu di rumah sakit mana sih? Aku lupa. Oh, itu kayaknya banyak deh kayak gitu. Banyak. Jadi artinya memang tempat itu saya juga sebetulnya kurang suka ya maksudnya ketika ada orang menjadikan itu sebagai tempat ngonten tapi dibuat-buat gitu maksudnya ngapain bikin pocongan-pocongan. Oh iya banyak. Saya jujur gitu. Saya nggak suka maksudnya kayak tidak menghormati maksudnya. Itu kan ya diperlakukan sebagai mana mestinya aja maksudnya kalau mau ngonten yang sopan lah maksudnya ya memang ada spotnya di sini apa-apa silahkan digali tapi jangan dibuat-buat. Dalam artian ada penampakan ini ada ya beberapa lah ya. Iya. Tapi kayak genderuan ya kan, pocong-pocongan, maksudnya bukan asli lah gitu. Betul, sampai ada yang kepergok kok, sudah sampai kepergok di videoin viral itu pakai bahasa ngapa janjane kayak gitu. Saya itu kayak ngapa pocongannya kayak gitu. Jadi ada pocongan-pocongan gitu. Waktu itu saya lupa deh konten kreator dari Purwokerto kalau nggak salah aja. Dan nggak cuma dia, saya yakin itu banyak bertiktok-tiktokan lah di situ untuk membuat ya semata ya konten untuk viral gitu maksudnya bukan untuk boleh nggak sih kalau kita itu benar-benar penelusuran aja gitu literally you have the power you have that exclusive power untuk menelaah di situ ada apa that's it sudah sampai situ kan nggak apa-apa sebetulnya gambar-gambar gitu gambar-gambar maksudnya ya sudah lah maksudnya yang hormatilah gitu maksudnya kita ya jangan apa sih istilahnya saya juga nggak suka kalau ada orang konten di rumah saya terus
bikin ini di rumah ini ada ini, saya nggak suka kayak gitu. Meskipun ada beneran kayak gitu. Kurang lebihnya gitu. Tapi Nah, ya memang gitu sih Mas Iya. Weta yang apa namanya ya membedakan zaman sekarang sama zaman dulu dalam hal Iya. tempat angker. Kalau tempat angker dulu orang di sana nyari nomor togel. Kalau sekarang nyari duitnya lewat konten. ya, sarwa keneh sama aja itu emang. Makanya itu Iya, yang saya kurang suka kayak gitu. Tapi intinya betul bahwa sampai sekarang pun saya rasa itu masih jadi ya banyak pembahasan ya. Maksudnya di daerah situ tadi yang saya sebut ya dari daerah es bening, pabrik es bening itu udah tidak harusnya itu kalau seandainya ya Bu. Maksudnya seandainya itu dijadikan cagar terus saya nggak tahu lah mungkin kayak The Colomadu dibikin proper aja gitu mungkin akan jadi sesuatu yang bagus selama energinya baik. Jembatan Renville tidak bisa diapa-apain karena memang itu jembatan kereta api. Tapi masih kepake ya, masih ada kereta lewat ya. Biasa itu jalur umum kok jalur selatan. Saya nggak tahu apakah sudah jadi double rail apa belum ya saya nggak tahu. Apakah dipasang? Berarti kan kalau ada double railing ditambah dong, di extend gitu jembatannya. Nah saya kurang tahu itu. Tapi Sudah pasti. memang isu dari segitiga Panjer ini nih emang kenceng nggak di Panjer sendiri Mas? Iya dari zaman dulu kali. Dari zaman dulu ya. Tapi saya tidak mengatakan intens itu secara terus menerus ya. Maksudnya gini, nanti orang lupa dijadikan Renville itu ya orang-orang yang nongkrong sore-sore ya biasa. Nanti misalnya ada kasus apa hening lagi, nanti biasa lagi gitu. Jadi memang dia kayak gini lah. Fluktuatif. Jadi tidak selalu simultaneously menjadi horor terus menerus tidak. Saya rasa tidak pernah terjadi kayak gitu di Kebumen sekalipun gitu. Karena kan saya juga di Panjer itu waktu kecil. Ya enggak tuh. Dari umur berapa sih Mas di Panjer? Dari lahir. Saya lahir aduh nyebut tahun lagi. Saya lahir enggak apa-apa lah. Tahun 86. Saya lahir lalu tahun 86 di situ di Wisma Dukti dibawa ke rumah mbak saya. Beberapa hari baru saya dibawa ke rumah saya yang di desa. Beda lagi tempatnya itu di situ ya udah nanti kalau liburan di situ ya itu di sana sih semua ceritanya itu berdasarkan penuturan secara tutur tinular itu apa ya mulut ke mulut Oke. jadi tidak pernah sampai kalau yang experience langsung memang beberapa anaknya mbak saya artinya om sama Pak saya itu kan juga punya sensitivitas ya mungkin karena emang angker aja sih darahnya sehingga di situ saya dikasih lihat ini di daerah sini jadi kayak kadang-kadang kami tuh ngespot apa tuh bikin mapping zaman dulu lah ya kamu jangan main di belakangnya kebun apa tuh namanya bambunya Yuriati itu soalnya ada lur ketaprok tuh nggak jelas bentuknya apa tapi bunyinya lur ketaprok kayak gitu ada yang bilang itu apa sih namanya organ tubuh masuk lagi ke tubuh jadi kayak gini copot masuk lagi Kayak palasik gitu. kayak palasik tapi palasik. lagi Kuyang ya kayak kuyang gitu ya. tapi translasi lain, visualisasi yang lain itu nyebut pocongan memanjang nanti memendek. Namanya lur ketaprok. Itu pocongnya dia jogres kali sama Luffy One Piece. Makanya. Iya kan? Gear 2 dia. Gear 2 ya masih Gear 2. Kalau pocongnya warna merah ya Gear 2. Gear 2 yang jadi Luffy merah itu, Bang. Gear 3. Gear 3 itu. Itu Gear 3 ya? Oh iya. Waduh. Wah nggak bisa gitu Saya sih Bang. nggak tahu One Piece. Saya penontonnya nih Asik. Bang. Diamu. Gua kan nontonnya Golden Boy gitu kan. Asik. Gak ada yang tahu ya? Golden Boy ya. Bagus. Kok nggak enak ya? Kok nggak enak ya? Pasti gue yakin di komen kamu nontonnya Golden Boy. Oh gitu. Oke, lanjut. Ya, intinya kayak gitu. Jadi penamaan apa ya istilahnya ya, perhantuannya lah ya mungkin. Itu ya lokal banget sih kadang-kadang. Jadi kalau yang di daerah tapi yang ngomongin saya mau spesifik yang jembatan Renville mungkin ya. Boleh. Ada satu peristiwa di kisaran circa 92 atau 91 ya temennya kakak apa ya. Jadi Pak D saya punya anak Mas Topan namanya itu punya temen dulu itu nemu granat di situ di bawah sungainya. Ya dia nggak tahu kalau itu granat maksudnya kan mungkin apa ya? Kayak batu atau apa kayak gitu ya. kerak, kena Kayak kerak. Dimain-main pakai pisau ya namanya anak kecil zaman dulu main bawa pisau. Maksudnya untuk ngambil bambu di sayat jadi pedang-pedangan itu. Di kayak giniin meledak jadi tangannya hilang. Astaga. Ya karena nggak tahu itu granat kan. Jadi Tabuah, memang daerah Panjer itu memang daerah militer atau gimana Oh sih? iya. Itu dulu kalau banyak bangunan di situ bangunan Belanda. Bangunannya Bangunan Belanda. bangunan Belanda semua. Jadi banyak banget itu daerah Panjer terutama. Historinya tuh paling panjang Panjer gitu. Makanya saya bilang tadi kalau diurut ke belakang itu bisa sampai ke era Mataram. Di Mataram Islam maksudnya ya di Jogja dan bahkan peristiwa lahirnya Kebumen itu kayaknya malah sebelum perjanjian Giyanti. Maksudnya sebelum dipecah Mataramnya jadi Berbicara mengenai Mataram berarti Sultan Agung daerah sini juga dong. Kan dari Mataram kan betul. Sultan Agung ya. Yang raja kedua kalau nggak salah hanya semua itu. Itu PSBB gua chapter 1 Sultan Agung, chapter 2 Sultan Hasanuddin, chapter 3 Pangeran Diponegoro. Gue inget.
Ya, ngalamin nggak? Ngalamin kan? PSBB. Ngalamin nggak? PSBB Gua gua nggak tahu. Itu apa ya? PSBB apa sih singkatan? Mas Weta masih ngalamin nggak? Ya ngalamin. Kayaknya pendidikan sejarah perjuangan bangsa ya. PSBB Iya, ya, perjuangan PSBB. bangsa. Oh, Sekarang jadi IPS. IPS. Oh, alah. Iya. Ya itulah usia Ailin, kita. Jesselin tahu nggak? Belum lahir. Makin tidak tahu. Belum lahir. Benar. Ya begitu. Chapter terakhir tuh Pangeran Antasari, Cut Nyak Din, siapa lagi ya? Walter Mungin Sidi itu nama-nama pahlawan. Iya. Oh itu di IPS. Iya di PS. Di IPS betul. kan Ya, PSBB waktu- tadi. Waktu zamannya Bro Willy sama Mas Weta itu PSBB. Kalian gak usah nyebut spesifik 2 orang. Kan seumuran. Oh iya. Tambahinlah semua orang ngomong ada. Gue iya aja dulu. Iya. Udah singkatannya aja udah menandakan tahun juga. PSBB, PMP, aduh. Nah, dari situ memang daerah itu emang daerah yang memiliki sejarahnya kental juga lah, terutama di bidang militeran ya. Kan? Apa Militer. di situ ada markas militer kah Belanda dulu atau kayak gimana, Mas? Nah itu saya nggak tahu tuh. Harusnya sih ada ya. Pastinya ya karena bagaimanapun itu kan apa ya punya ruang untuk apa ya istilahnya kalau saya nyebutnya tuh dulu di situ ada perundingan apa di situ tempatnya. Jadi sebelum ada satu lagi itu Gombong. Kalau pernah denger Benteng Van der Wijk yang buat Shooting the Raid, ya itu ada di Gombong itu. Oh, Ya. I see. Jadi enggak ya sekitar 30 menit juga ke arah barat tapi. Jadi itu memang kayak gitu tuh penyebarannya tuh. Kalau agak ke timur udah mulai nggak ada peninggalannya. Paling ya itu tadi rumah saya tadi ada jejaknya. daerah-daerah Tapi situ. itu event kayaknya lebih earlier lagi age-nya gitu. Kalau yang si Kebumen saya rasa mungkin karena terpreserve dengan baik. Rumahnya juga difungsikan terus menerus, maksudnya terus dipergilirkan ya untuk ditempati orang-orang. Kecuali rumah sakitnya tadi dia emang kan berhenti beroperasi. Ya sudah sekarang jadi lahan kayak gitu dan itu zaman dulu dari dulu juga sudah tahu lah kalau memang itu dekat banget sama maksudnya kita nggak ngomongin mistis hantu ya. Tapi aspek sebenarnya mungkin ritual apa gimana sih yang berhubungan dengan Ritual. Ya, Ritual. samping ritual di situ gitu. Karena FYI juga di sana tersebut nih di Panjer itu sangat berdekatan juga, cuma berapa menit doang ke pantai selatan. Betul, Ya Mas? betul. Ya nggak nyampe lah. Pakai motor paling juga 15 menit. Waduh, dekat sekali. Ini dekat. I see. Sangat dekat. Boleh juga tuh. Nah gitu. Jadi ya itulah intinya masa kecil saya di situ dan mungkin nanti saya akan coba nanya juga karena saya rasa itu ada impactnya juga. Saya lahir dan besar di situ yang kemudian dipupuk lagi di desa saya. Setelah agak besar kami ini kan penasaran juga dengan kalau dalam ilmu Islam maksudnya sanad itu keturunan. Dulu mbah itu siapa sih? Kenapa bisa dapat tempat di situ? Kok mbah saya punya jabatan penting dulu di situ? Mundur ke belakang, pindah ternyata dulu masa kecilnya mbah saya di daerah lain lagi dari Panjer Kawadusan sama punya histori juga. Nah itu dari situ setelah penggalian saya sama sepupu saya. Ya terus sepupu saya menyimpulkan sesuatu yang pengen saya konfirmasi di sini tapi after that. Oke, siap. Nah, ngomongin soal tadi, gue langsung aja nih ke tim Detektif Astral, ya kan. Dari segitiga tadi nih, segitiga Panjer, anjay. Nah, dari segitiga Panjer ini kita ngomongin satu-satu dulu lah, kita review lah ya. Mungkin siapa dulu mau review dari pabrik es Bening. Es Bening, pabrik es Bening. Siapa dulu mungkin? Kok aku? Kok nunjuk-nunjuk? Oke, Dam, kita tunjuk ya 1, 2, 3 tuh kan. Kok aku? Itu namanya intuition barengan. Gak makan lo nanti. Intuisi aku berkata demikian. Oke, boleh Bro Willy Jesselin dulu. Kalau ngomongin soal pabrik es Bening yang tadi kamu scanning lah, ya kan, sebelum kita ngonten. Apa sih yang kamu rasain di situ? Kita bakal bahas satu-satu dari segitiga itu. Silakan Jess. Iya, ini yang aku lihat sih sebenarnya mayoritas sih kebanyakan arwah. Kalau di pabrik es Bening Iya, ya. kebanyakan arwah. Memang sih ada jinnya, tapi lebih ke arah penunggu aja. Iya, lebih ke arah penunggu Protecting yang ada di ya? situ. Iya, betul, protect. Dan dia juga protect arwah-arwah yang ada di dalamnya situ. Oh, lebih ke arwah ya? Iya, enggak. Iya, ada arwah tapi ada jin juga. Tapi jin itu yang memprotek arwah-arwah yang ya seperti yang kita ketahui ya, maksudnya kemampuan jin itu kan di atas arwah. Ada Arbis? Kalau kamu lihat di situ, Arbis itu arwah Jogres sama iblis. Mas Weta, mungkin Mas Weta kan belum tahu. Jogres apa sih? Jogres itu kayak nyatu fusion. Oh, Biasa anak wibu ngomongnya gitu. Oke, tadi soalnya aku cuma ketawa-ketawa doang tapi nggak ngerti Tiap artinya. kali lo ngomong fusion gue taunya yang gue kita fusion. Iya kan? Jogres itu zaman-zaman Digimon. Iya.
Jokes anak 90-an. Anak 90-an benar. 80-an sih sebenarnya Bro Willy. Kalau dari Bro Willy mungkin apa Jesselyn nanti nambahin lagi? Ini gue barusan ngeliat yang sumur ya, yang di belakang pabrik es, Betul, yang di pokoknya belakang sekitar ada sumur. pabrik es bening kan. Iya, di belakangnya itu. Di selatannya. Itu tutupnya tuh gampang dibuka tutup nggak? Aduh, nggak tahu kalau sekarang. Kalau zaman dulu tuh ya Aku sumuran ngedapatkan memori, nggak tahu ini astral nggak tahu orang ya, tapi kayaknya sih orang deh. Mungkin zaman dulu itu tuh anak-anak pada main di situ. Iya, Bener ya? itu sampai dilarang. Enggak, dibilangin pada itu main nggak kayak gue sembunyi di sumur anjir. Sembunyi di sumur cuy. Makanya gue bingung gimana caranya. Itu gimana caranya sembunyi di Makanya sumur? Kayaknya ada mungkin jenis ada- tangganya atau apa bukan gitu. tangga, jadi mungkin tutupnya ya dia di dalamnya ada tutupnya gitu yang makanya gini. Itu Oke. tuh daerah terlarang karena takutnya itu either jebol atau apa gitu loh. Di vision gua ada jelas banget anak-anak main kayak petak umpet atau apa bau, tapi sembunyi di sumur. Gue bingung, sumur kan dalam, tapi memorinya begitu. Apakah ada pijakan lagi? Gue nggak ngerti. Mungkin. Tapi ada memori seperti itu. Setahu saya nggak ada ininya pinggirannya dulu, jadi kayak los gitu. Oke. Oh. Ya, makanya tapi ada sumuran ya, cuman apa namanya? Nggak ada pinggiran yang sampai tinggi gitu. Itu kalau ini masih es bening dulu kan ya? Ya. Es bening dulu. Ya, es bening baru itu doang yang gua ngerasa. Dari Bang Adam atau Ailin ada tambahan? Dari gue sih cuman lihat penunggu-penunggu biasa aja sih bang. Iya, Kayak betul. jenis-jenis kayak di sekitar itu ya. Jadi kayak campur nih tempat. Jadi satu tempat, satu spot, tapi ada bermacam eksistensi. Salah satu yang gue lihat juga dari yang mereka lihat itu ada kayak berbentuk kayak tuyul-tuyul gitu, loh. Jin-jin tuyul gitu. Jin tuyul apa tuyul yang memang berternak di sana Bang? Apa ada yang ternakin? Gue nggak tahu, belum jelas banget. Tapi mereka ada beberapa. Di di situ. Dari Ailin? Ngeliatnya apa Ailin? Nggak terlalu gimana sih. Sama ini boleh nambahin. Lagi silakan go ahead. Tapi yang gue bingung bang, di sekitar dari pabrik ini pabrik jatuh itu ya. Iya, Gitu ya? betul. Di sekitar Bikin- pabrik ini, gue sebenarnya ngelihat ada eksistensi kayak penjaga dari laut pantai selatan. Tapi gue bingung dia ngapain di situ. Gue nggak ngerti. Kalau dibilang di situ ada pos penjaga, kayaknya enggak. Tapi gua cari tahu lebih dalam lagi, lebih deep lagi, gua scanning gitu. Ternyata eksistensi ini lagi ngejaga seseorang. Jadi di sini masih kental dengan konteks kayak mungkin istilahnya kayak kodam-kodaman, kayak Oh, oke. kayak apa? Ya penjaga-penjaga yang gue penjaganya ini loh. Nah, eksistensi itu ngejaga seseorang di situ. Oh, tapi dari selatan. Iya, tapi karena terlalu banyak, ya gue sampai gue pikir ini kayak pos. Jadi ada beberapa yang memang berkiblat ke situ semua gitu loh, gitu. Ditambah lagi, tapi nanti aja lah yang di rumah sakitnya. Poinnya di situ sih. Tapi emang di sana banyak, sorry to say gitu kayaknya Mas Weta, banyak orang pintar dong kalau kayak gitu di sana. Atau yang bisa lah kita ngomongnya. Wah, kurang tahu kalau itu kalau. Oh belum. Nah, kalau dulu masalahnya kalau yang punya kemampuan lebih kan memang dia berdharma ya, maksudnya dia menjadi dukun bayi lah, terus bahkan kadang-kadang apa tuh yang ahli Jujur. kayak tanaman tuh apa sih, kayak ahli botani gitu. Jadi ini ini punya angin yang nggak pernah hilang dari punggung, kamu punya bawang lanang sama apa gitu. Jadi apa sih kayak gitu, jadi Ya, Tabib. ya semacam tabib. Jadi dia kalau orang-orang yang di sana tuh kalau scanning itu benar-benar literally kayak buka buku kayak gini. Misalnya aku nge-scanning dia di kayak giniin kayak gitu. Wih. Di scanning gitu terus ini penyakitnya ini kan. Tapi mereka berdharma dan daily-nya kadang ya guru, terus petani. Jadi bukan jadi main job ya? Tidak. Nah itu maksud saya. Jadi mereka itu tidak jadi main job kayak gitu. I see. Ada tambahan lagi? Ini dijadiin tempat usaha bagus sih. Makanya Oh aku bilang, sebenarnya? Iya. itu tuh keren karena bisa jadi cagar. Depannya kafe loh, itu jadi keren. Itu punya histori jadinya kasih. Iya sih benar-benar. Apa namanya lampu yang di atasnya. Sebenarnya di situ udah banyak kok di Kebumen sekarang udah menjamur lah ya kafe dan bagus-bagus saya rasa. Bahkan ada satu satu bisnis yang memang memonopoli gitu. Jadi dia punya beberapa lain, salah satunya kafe-kafe. Mbok ya ini gitu loh, jadi Benar-benar. diambil Mixui alih. buka cabang di situ boleh. Udah kebanyakan. Iya sih. Kenapa harus Mishwe ya? The Ya, Clients Cafe dong. Apa? The Clients Cafe dong.
Kita kesana aja PR. Ngawasinnya gimana? Tapi kalau kayak gitu tingkat keangkerannya dari 1 sampai 10 kalau menurut kalian nih guys. Yang mana Dari nih? Yang pabrik ini es, dulu, Pabrik es. sis. Itu berapa? 1 sampai 10. Dari gue ya. Lu nyuruh Ini kita subjektif nilai. sih ya. 10 kita nyari patokan dulu deh. 10 itu apa? 10 Burari. 10 Burari. Oke. Ya kalau gitu ini 4. Ini 4. Ya. Soalnya apa? Gue ada sedikit tambahan di foto yang sumur ini. Gue ngelihat ada Miss K gitu ya di pohon apa sih ini? Pohon Pisang pisang, atau ya, apa? itu ada. Gue bingung deh. Kenapa sih Miss K sama arwah anak-anak tuh selalu musuhan ya? Loh. Kayak antara Miss K sama arwah anak-anak tuh Tapi kadang bahasa Chinese tuh ciong, kayak mereka tuh nggak get along biasanya. Anak-anak sebel, bukan sebel kayak pengen menghabisi ya, tapi kayak emang tuh dua itu berantem mulu. Soalnya Kenapa ya? kadang-kadang Miss K suka iseng sama Iya. anak-anak. Oh. Arwah anak-anak kan. Sorry, tak tambah yang terkait itu tadi. Saya punya teman baik, Riri namanya. Dia benar dia di kosannya di Jogja itu di Bantul, dia lagi tidur, ada Miss K tadi bawa arwah anak kecil dibuka ininya. Emang nggak suka, abis itu terus balik lagi kan, kabur anak kecilnya. Ternyata emang nakal itu gitu, sejahat udah itu. menjadi arwah pun Miss K sama anak. Kalau Miss K sama Genruwo yang pengalaman aku ya, itu sering tandem. Nggak tahu kenapa. Kayak emang seneng kali ya mereka berdua. Padahal kan satu kami percaya Genruwo tuh jin, Miss K itu arwah. Ya. Nah tapi kalau Miss K sama anak-anak tuh kayak ya bahasa Chinese-nya ciong. Kayak minyak sama air lah. Padahal ya kan Kayak anjing sama ceritanya kucing. kuntilanak itu kan atau Miss K itu kan katanya lahir gara-gara dia apa kan meninggal tuh pas masih ini gitu kan yang ngandung anak gitu kan ya. Urban legendnya lah kayak gitu kan. Tandanya sosnya dia sayang dong sama setan anak-anak ya. Nah itu. Itu kan Karena cuma itu kan dari itu kan urban urban legend. legend. Tapi kan kalau definisi yang gue maksud Miss K adalah arwah perempuan yang meninggal, yang Betul, penasaran. betul. Gitu. Oke. Itu bukannya sundel bolong. Itu sundel bolong ya? Iya. Oh iya. Wah, Ya, referensi malah filmnya nonton. kurang. Bener. Nontonnya Golden Boy terus. Tapi ada yang mau tambahin tadi kalau menurut lu Bang, rate 1 sampai 10 untuk pabrik es? Kayak ini ayam pedes. Kayaknya 0, deh. 0, karena emang bener ya kalau gitu kata Mas Weta ya, daerah tersebut emang lebih cocok untuk dijadiin cagar budaya lagi ya. Betul. Jadi itu masih aman saya tuh Bang. ngeliatnya bagus itu. Mana di belakang kan itu kalau dibablasin belakang ya, kafenya itu bisa ngeliat jalan kereta. Wih, iya sih bener sih, Iya, orang estetik dibilang banget keren, sih. Iya. Oke lah, jadi mungkin ada investor-investor silahkan mau di Nggak apa-apa. budayakan boleh. Paling dibersih-bersihin dulu dikit aja lah, terutama daerah sumur. Oh, daerah sumur ya. Nomor DA ada di bawah ini. Boleh main-main ya. Oke lanjut ke lokasi kedua, kita ke jembatan dulu. Jembatan Renville. Renville. Oke. Nah kalau dari ke cerita arah selatan. Di sana penampakannya apa aja sih Mas? Sekalian tim DA nanti bakal komen. Ini clearly pasti pernah terjadi penghabisan. Iya, itu berdarah. Clearly. Maksudnya itu kan dari histori ya. Maksudnya tadi saya bilang tutur tinular itu kalau isunya udah pasti sama. Jadi kalau dulu jembatan itu dibangun dari tubuh-tubuh manusia yang kayak gitu itu. Oh tuh. Iya, maksudnya kan nggak tahu apakah di tubuhnya ditanam kayak dia Attack on Titan apa gimana nih. Ya kan nggak tahu kan maksudnya konteksnya apakah itu kias. Itu pun ditembok. Iya, itu pun ditembok bukan di ini kan pondasinya kan kayak gitu. Tapi udah ada dari zaman perang, makanya dijadikan apa namanya simbolis juga kan Renville. Benar. Saya rasa di situ banyak tuh masih ditemukan pisau-pisau apa gelati dari zaman dulu, granat tadi. Yang kayak gitu. Terus dulu ada satu peristiwa terkonyol waktu saya masih SMP. Ada orang ngebajak kereta di situ. Widih. Tapi yang dibajak kereta ekonomi, sebelum kebajak orangnya udah ketangkep. Bodoh. Kalau harusnya nunggu kereta eksekutif kayak jamnya dia gitu. Jamnya salah bro, gitu udah Pak Kadung masang apa namanya buat nyetop itu loh. Salah ya udah Kadung ketangkep. Iya sih. Bodoh banget. Tapi nggak digebukin sampai mati kan. Untung aja. Itu Karena bukan orang Harry- mau gebukin juga ngerasa bodoh banget sih kamu kayak gitu. Jadi udah lebih ke kasihan gitu. bukan Harry Shariton itu ya. Ya, Hitungnya kayak 0. gitu. Ya itu pokoknya itu peristiwa konyol. Kalau sisanya ya memang tidak terjadi. Ya itu tadi ada bilang gembung tanpa sirah istilahnya. Gembung tanpa sirah itu badan tanpa kepala. Atau ya sebaliknya sirah tanpa gembung. Kepala doang nggak ada badannya. Dan seterusnya. Percaya. Iya. Yang dilihat apa? Aku boleh duluan. Silakan. Oh ya. Jadi aku ngelihat ya waktu di rel kereta yang ini, yang foto Tua. masih hitam putih ya. Aku ngeliat ada seorang wanita, rambutnya mirip kayak Aileen, panjangnya. Seorang wanita itu dijenggut begini. Terus udah gitu ada pisau. Pisaunya ya nggak gede, bener kayak ukuran ini belati ya, Iya. kayak gitu ya. Diginiin lehernya, gitu.
Waduh. Diapain sound effect-nya? Gimana bro? Nah, Oke. Emang kayak gitu ya? enggak sih, itu sound effect aja biar. Dramatis. Iya, kayak gitu. Hmm. Terus ya. Oh jadi banyak kejadian-kejadian juga di sana ya. Apalagi Dan bro, ada yang ditembak dari punggung gitu. Ada memori-memori nggak sama tahu. Belanda Yang sama. aku lihat yang ini yang beginiin wanitanya itu pribumi, yang beginiin Belanda sih. Oh. Tuh kan. Ya. Ya. Tentara baris yang paling sering kedengeran tentara baris. Oh, tentara baris itu apa? Iya, tentara berbaris-baris di situ Oh, penampakannya. I see. Oh, penampakan di situ juga ada. Iya, penampakannya tentara berbaris-baris. Cuma kadang-kadang suaranya saja. Kadang ya mungkin ada yang beruntung mungkin tanda kutip lihat penampakannya sekali, tapi lebih sering suaranya. Berarti kalau beruntung berat penampakannya. Iya, mungkin. Kayak lu Habis bawa gimana? waktu di Bandung kemarin, akhirnya Bong lihat penampakan teman-teman. Yoi. Oh iya. Widih, congratulations. Enggak gitu juga sih. Congratulations. Salah ya. Enggak gitu juga sih. Gimana Bapak Bo ngelihat? Ya begitulah pokoknya lah. Kalau dari lu gimana Bro Will ngeliatnya? Mirip sama yang Jaslyn, cuma gue merasakan energinya kelam sekali. Kelam, pedih, suram, everything yang serba bukan angker ya, kelam. Jadi ini seakan-akan kayak ada sebuah abstrak pada zaman itu, kalau mau menghilangkan nyawa di sini tempatnya. Oh. Supaya nggak berbekas lah, supaya Sepi lah. orang nggak cariin. Gua nggak ngerti kenapa. Ya. Intinya this is the best spot untuk menghilangkan nyawa. Bawah Ini itu sungai atau kali sih? Sungai besar. Sungai. Oh, bisa juga dicemplungin Ya, aja. berasa sekali Ya. terjadi banget nyawa hilang di sini nih, berasa Banyak banget. tubuh sih. Banyak banget. Jauh banget dari si pabrik es ya kalau kayak gitu ya levelnya ya. Padahal deket. Iya. Nggak terlalu jauh itu kalau posisinya ya. Berapa ratus meter sih mas? Enggak, melangkah aja itu. Jadi dari Es Bening ke selatan dikit kan kalau jalan kereta lihat situ tuh. Oh, Energinya I see. tuh keteriakan, kekelaman, kesedihan tuh di jembatan Renville. Oh, itu udah double railing. Kalau Ditambah. di mana pabrik es bening di Sumur tuh masih kayak ya arwah bermain jenaka gitu. Beda, abstrak energinya beda, Di situ lebih kental dong ya. kental. Sekali lagi bukan angker ya, tapi sedih, kelam, Iya. ya, kayak gitu. Kalau ngomongin Kasian soal sih tubuh ya, ya kan ini wajar lah di Jakarta aja juga. Di era zaman sekarang aja yang udah modern aja masih banyak kok kayak tumbal lah dalam sebuah pembangunan. Lu ngerasain energi itu gak sih? Tumbal ezin, Hah? tumbal Dalam supernatural. pembangunan itu loh, pembangunan jembatan itu loh. Bentar ya. Saking banyaknya penghilangan nyawa yang bukan karena tumbal, gue udah susah ngerasain ini karena efek udah saking tumbal. banyaknya ya. Iya, penghabisan kayaknya di sana. ini lebih banyak efek zaman dulu, mungkin perang dan konflik sih Iya. gue rasa ini. Ini bukan hubungannya sama supernatural. Yuk kita bangun jembatan supaya Enggak ada, itu enggak. enggak ada. Bukan. Bukan. Enggak Itu berasa penghilangan memang. Jadi itu Gitu. urusannya nanti kalau di research di sejarah jembatan Renville tuh kaitannya nanti keywordnya status quo memang. Oh. Emang ya itu doang. Itu jadi makanya waktu itu sempat dibikin segregasi, maksudnya dibikin kelas untuk pengamanan dan simbolisasi nama Renville itu sendiri kan dari perjanjian Renville. Jadi pemukulan mundur Belanda itu malah setelah 45 kok. Jadi kan sempat ada gencatan senjata lagi. Kita masih hormat itu gencatan senjata. Tapi kan namanya juga kehilangan daerah dagangan ya quote unquote dari VOC maupun Inggris kan, jadi ada serangan balik, kita sampai dari orang lokalnya pribuminya benar-benar survive di situ. Bertahan. Panjer itu dari kata manjer itu apa ya? Mematok. Gitu. Jadi disitulah nama itu juga menjadi salah satu penguat dari gerakan yang ada di itu sampai era setelah-setelahnya gitu. Termasuk setelah dan komunis itu muncul gitu. I see. Oke. Dari menurut Bang Adam, Aileen? Oh, siapa dulu? Gue dapet dua hal. Di sekitar jembatan itu sebenarnya ada kayak gerombolan kayak ya kalau kita mengimajinasikannya itu kayak Gondorwo gitu loh. Tapi agak banyak kelompok ini di sekitar hutan-hutan situ. Itu satu. Kedua, gue dapetin sebuah memori. Ada intelijen Australia di sini. Hah? Yang gue agak bingung. Dulu apa sekarang until now? Gue harus ngomong gak sih di sini? Silakan, is oke, malah seru. Jadi gue dapetin sebuah memori gini. Ada intelijen yang memang tetap, gue nggak tahu dia masih di situ atau enggak, untuk ngelaporin denah yang ada di situ. Gue nggak tahu seberapa pentingnya daerah ini sampai harus ada orang itu untuk ngasih tau kayak update. Di sini gue akhirnya sadar sistem intelijen dari setiap negara tuh memang suka ngirim ke berapa negara, Bang. Jadi kalau ada apa-apa, dia udah tahu nih dia akan ngapain dan bergerak seperti apa. Dan dia update terus denah itu ternyata. Ngerti gak? I see.
Tapi Dan mungkin gue nggak tahu dia masih ada atau enggak, gue nggak tahu. karena kalau zaman sekarang ngecek denah tinggal ke Google aja. Tapi nggak secara lapangan bang. Oh iya, lapangan beda Ngerti sih ya. kan? Iya, iya. Dan dia orangnya netap. Hmm. Gue di tahun 2000-an sampai 2010 gue rasa dia masih ada. Tapi gue nggak tahu sekarang ya. Itu yang lu rasain ya. Ini Ya, orang dia- atau apa? Orang intelijen dari negara seberang. Kenapa lu bilang intelijen bang? Karena pas lu liat memori Ini kenapa? fakta. Jadi kayak fakta secara supranatural gue ya. Menyatakan bahwa ya itu ada kayak memori, ada seorang nih dia ngasih laporan ini loh DNA-nya. Lokasinya seperti ini. Yang gue bingungin ngapain dia di situ? Sepenting apa nih tempat? Tapi mendengar cerita Mas Sweta, gue rasa di tempat penting. Apa? Gitu loh. Tapi gue belum tahu apanya gitu. Menurut Mas Entah akses dari laut ke langsung ke situ terus bisa langsung ke situ atau gimana gue nggak tahu. Karena ada rel keretanya nih, gue nggak ngerti. Dan karena dekat juga dari pantai juga mas ya. Iya 15 menit paling. Nah gue nggak ngerti itu. Ya kan ya otomatis kali Lukulo itu kan ke selatan terus ya udah pantai. Iya sih benar. Langsung bermuara di pantai. Gue nggak ngerti itu. Gua Tapi dapet menurut Mas Weta memang Panjer ini tempat yang strategis. Saya nggak tahu ya kalau tadi konteksnya tahun 2010 2000 segitulah ya era itu. Kayaknya pas mulai ada itu deh double railing itu. Mulai ada penambahan rel. Jadi ya saya nggak tahu lah. Mungkin apakah berhubungan dengan akan terjadi sesuatu enggak kalau nambah relnya atau kayak gimana itu. Udah itu doang. Waktu itu emang bermulanya kalau saya kan kuliah 2004 tuh. Masuk 2004 itu mulai ada double rail itu mulai dari Kutoarjo sana. Nanti terus ke arah barat ke arah Gombong itu. Nah, mungkin around 2010 itu baru mau ada penambahan rel ke situ. Mungkin ya, saya harus cek lagi sih tapi. Coba Barangkali itu ada gue hubungannya. bantu cek. Nah, dari horornya sendiri gimana bang? horornya. Ya gitu aja sih. Bangku Bang Adam. Enggak, apa yang lu lihat di situ? Kan Ya, di sana kan banyak pembunuhan atau apa selain genderuwo Horor tadi. dari segi kejadian Ya. horor atau astral nih. Astral. Kalau astral buat gue sih umumnya yang biasa-biasa aja sih bang. Kayak gue ngeliat berapa momen kayak ada eksistensi jin yang pura-pura menakutin dengan cara kayak dia jadi kuntilanak bergantungan di situ. Oh, jin tapi ya. Iya jin gitu. Ada beberapa kayak ya jin-jin yang di sungai-sungai di air itu jin air. Dia begitu-gitu. Oh, jin air ada juga di sana. Ada sebenarnya gitu. Karena emang baunya sungai sih Iya, langsung. sebenarnya tempat itu rame bang. Rame dalam konteksnya astral? Konteks astral jin. Tapi ya balik lagi ke kita datang cuman untuk biasa aja, untuk cuman santai di sana atau memang buat konteksnya itu kayak penelusuran. Kita mau Penyelidikan ya kita mau seperti apa. Ini tempat akan berbeda suasananya. Lu liburan ya lu liburan di situ, nggak ada something yang spesial. Tapi di saat niat lu untuk supranatural, nah di situ akan kebuka tuh baru dimensinya bahwa di situ tuh rame. Kayak diladenin gitu nggak sih? Nah iya ngerti. Di situ sih. I see. Kalau dari Aileen gimana? Sudut pandangnya? Aku lebih merasa lebih ke memori-memori sih. Lebih ke memori sama kayak yang Jesselyn sama Bro Willy lihat ya. Setuju. Daripada astralnya lebih ke memori-memori kejam aja sih yang dilihat. Dan ini aku ngelihat kayak memang zaman penjajahan bener-bener ngejajahnya itu kental juga. Gitu. Oke. Ini dibangun sama Belanda ya. Aku Awalnya, ngeliatnya memang waktu orang-orang masih- kulit putih sih. Oh. Aku ngeliat orang kulit putih terus pas bangun momen rel kereta ini kan memang aku nggak tahu ya pada zaman itu apakah ini arsitek yang cukup hebat atau enggak, tapi yang aku dapat abstraknya ini lumayan canggih nih pada zaman itu ya, dan agak maksa untuk bangun. Agak maksa kenapa? Agak maksa dalam artian maksudnya kan misalnya ada kendala apa gimana, ya harusnya coba diselesaikan solusinya gimana kan. Oh, pokoknya Tapi harus jadi pokoknya. Iya, pemimpin ini nggak mau tahu pokoknya Harus rel kereta ini harus jadi. Mungkin ada tujuan dan fungsinya kali. Iya, pasti Salah fungsi sih. satunya kayak Ya, barang kirim barang. Salah satunya yang aku lihat. buat perdagangan lah mungkin ya Ya, jalur. itu kan jalur selatan. Banyak. emang. Jalur apa sih? Krusial itu. Digunakan militer gak sih? Feeling aku ada Sebelumnya harusnya militer dulu ya. sih. Feeling aku ada Itu militer. mungkin wilayah yang Jalur militer. Jalur militer Jadi itu. kalau mau ada yang mau jajah lewat situ mungkin. Bisa jadi. Iya. Oke. Cukup untuk poin kedua, kita masuk ke poin ketiga yaitu adalah rumah sakit RSUD Kebumen. RSUD Kebumen. Lama, harus ada lamanya. Lama. Karena ada yang barunya baru. ada. Itu masih Ini- beroperasi. Kalau yang lama itu gedungnya masih ada tapi sudah tidak difungsikan. Dan kalau teman-teman googling ya,
Pasti yang muncul ya tadi itu potongan-potongan video orang ngonten. Itu. Ini baru berasa horor. Wow. Kenapa? Apa yang kamu rasain, Jess? Banyak lalu lalang astral di sini di lorong ini. Ini rumah sakit ya? Ya lorong masa. Banyak. Apa nih maksudnya banyak apa aja nih? Arwah yang aku lihat di sini. Kok ada yang pakai kayak atribut rumah sakit gitu ya? Iya ada. Aku lihat tadi. Maksudnya susternya gitu. Iya. Suster, dokter gitu ada? Perawat. Ya gitu. itu yang barangkali yang sesuai salah satu urban legendnya kan ada setelah itu ditutup beberapa belum lama lah ada ini sih karena nggak tahu itu rumah sakit udah ditutup datang ke situ buat lahiran. Ya terus menjalani proses persalinan sebagaimana biasa. Dan lahir gitu. Lahir mau dibawa pulang, cuman bedanya itu yang buat membuat ari-arinya perbannya kotor. Oh. Jadi pulang-pulang kotor, tapi terus nggak bayar nggak apa-apa katanya gitu. Jadi kalau mau gratis kita lahiran Masuk ke situ. di rumah sakit horor aja. Gratis. Tapi kan perbannya kotor. Iya juga. Tidak kan. higienis. Tidak higienis. Apa sempat dijadiin tempat COVID juga nggak sih? Kan katanya banyak. Oh enggak, pas- udah lewat. Enggak. Zaman dulu kan, bukan zaman dulu, pasti zaman COVID kita susah tuh nyari tempat yang apa sih jatuhnya? Oh bukan, itu udah lama. Kan COVID baru kemarin. Maksud lu tiba-tiba darurat COVID ini difungsikan kembali gitu maksud lu? Ada yang kayak gitu juga masalahnya. Enggak. Enggak ya? Terlalu Rumah sakit itu kotor. enggak ya? Makasih banget sih kalau kayak gitu. Gue langsung mending sembuh sih, Bang. Tapi ada bang yang kayak gitu bang, sampai Ada. saking daruratnya kan akhirnya yang tadinya tempat kosong atau apa, akhirnya udah dijadiin buat itu. Lu langsung sembuh. Gue rasa langsung sembuh sih. Virus saya bilang, Makasih kita udah kalah ya, sama saya pulang setan. deh. Apalagi Jess atau dari Kuntilanak juga ada di sini. Arbis juga. Apa? Arbis. Oh Arbis. Arwah iblis. Bro Willy? Ada lagi? Kalau lu gimana? Ini langsung dari Google Map, gue ngeliat pintu masuk yang banyak coretan piloks-piloks itu. Memang gue melihat entah memori entah real ya, maksudnya real time. Ada sosok yang kayaknya sih vibrasinya jin, cewek, bawahnya ular memang. Dan memang ada memori sepertinya pihak kerajaan selatan yang hijau-hijau itu pernah kesini. Dalam rangka apanya gue belum mastiin, tapi yang jelas pernah kesini aja. Entah mungkin bawahannya yang disuruh sesuatu atau apa. Pokoknya ini pernah terakses oleh si hijau-hijau. Sisanya bener kata Jesslyn, dan asik sih kalau kita mau ATI. Ini mungkin yang pertama gue ATI kalau boleh voting ya. Karena ini tipikal yang kayak bukan horor iblis tapi kayak seru nih angkernya nih. Iya, Gitu. lebih ke angker gitu. Angker. Kalau ini baru rate-nya lumayan nih. Lumayan lah, tapi angker ya, bukan sampai demonik, belum. Gitu. Mas Weta tapi mau nanya, ini rumah sakit berhenti operasi sampai tahun berapa sih? Wah Mas? itu harus googling sih. Oh, Harus googling. Hah. 2000-an ke bawah? Kayaknya ya. Soalnya dulu ya pas saya kuliah itu baru si rumah sakit yang baru itu difungsikan, harusnya pada saat itu mulai dihijrahkan sih. Oh. Peralatan dan Oke, I see, staff. I see. Dari Bang Adam? Lu ngeliat apa? Gue melihat sesuai dengan Mas Willy dan Jesslyn sih. Ijo-ijo. Jadi pas kita ngobrol di meja makan tadi, gue memang ngeliat kayak ada eksistensi jin yang badannya manusia tapi Bawahnya kakinya tuh kayak ular gitu loh. Itu, dan biasanya eksistensi jenis astral kayak gini kan memang arahnya ke sana tuh, Selatan. selatan. Yes. Tapi gue belum tahu kenapa kok di sekitar sini kok rame banget. Makanya dari tadi kan gue mikirnya kok rame banget sih. Eksistensi yang berhubungan dengan selatan gitu. Gue nggak ngerti. Apa karena berdekatan juga mungkin? Mungkin, tapi kita belum tahu gitu. Boleh juga tadi kulik. Ya paling ya banyak ini sih astral-astral yang memang yang bukan dari tempat itu tapi datang ke situ gara-gara tempat ini kayak bagus buat politik viral dalam kondisi kayak memanipulasi atau menyesatkan manusia gitu. Berarti Balik lagi ya. Jadi sebagai media ya. media gitu. Jadi makanya banyak jin yang bisa berbentuk ABCD padahal jin-jin itu juga sebenarnya di situ. Jadi memanfaatkan cerita yang Iya, ada di situ. politik viralnya Politik jin, viral. Oke. gitu. politik. Aileen? Dari aku memang banyak astral pertama. Terus radiasi energi negatifnya memang lumayan berasa sih. Paling dari ketiga tempat ini yang paling horor Iya. menurut kamu? Dan kayaknya masih banyak arwah penasaran. Arwah penasaran. Iya, banyak banget.
Kayaknya ke kamar mayat asik tuh horor jenazah ya. Dan aku berasa kayaknya dulu ketika beroperasi pun juga kayaknya lumayan horor juga Iya, sih. justru pada saat itu cerita-ceritanya. Maksudnya Oh, pas masih Soalnya- beroperasi. Ada memori kayak pas aku coba lihat itu lagi beroperasi. Heeh. Hawanya satu udah gak enak, dua tuh kayak ada astral yang di beberapa ruangan yang nungguin buat ganggu gitu. Ada. Jadi senang. salah satu peristiwa di kamar belakang di dekat kamar mayat itu ada tembok kan. Tembok pembatas dengan lahan di belakangnya. Nanti kayaknya nyambung ke bioskop Indra Kila deh itu. Jadi dulu om saya itu, pokoknya saya udah abadikan cerita itu di buku saya yang lewat tengah malam. Yang pertama judulnya Roh-Roh Halus Itu. Karena ada anak-anak kecil lari-larian di atas tembok. Tapi nggak kelihatan atasnya karena gelap kan. Yang terpapar cahaya itu bagian kakinya aja. Tapi di atas tembok, temboknya ada kacanya yang buat apa tuh namanya beling gitu loh. Nah itu pada lari-larian itu gitu kayak gitu. Kayak anak ngejar layangan lah. I see. Kada gedebuk-gedebuk ada suaranya gitu ya. Benar-benar ada suaranya itu. Di belakang yang turns out itu mungkin kamar jenazah kali ya di sisi belakang soalnya. Oke, siap. Dan itu masih berfungsi pada saat masih berfungsi. pada saat masih beroperasi ya? Iya, masih beroperasi. Oke. Bro Willy, Jaslyn ada tambahan? Apa cukup? Ya gue lagi ngelihat rute. Kita kalau mau ke sana 8 jam pakai rute apa ya? Kayak maksudnya penelusuran DA gitu. Gue mikir nginep di mana ya kan. Nanti gue jadi pocongnya di sini, pocong-pocong aja. Kesana 8 jam ya ke sana. Kalau mau di hotel sebelah stasiun Kebumen tuh hotelnya bagus. Oke. Lo beneran lo, aku Malah rekomendasi hotel ya. hotelnya bagus, maksudnya hotelnya baru bagus itu tempatnya. Oke lah, cus langsung. Jadi Enak sih ini. dari 3 titik ini yang agak menarik, interesting di itu ya, Rumah di sakit. rumah sakit itu ya. Tapi mungkin pas kita ATI, kita mau ATI habis ini ya, The Clients dan juga Paranoise. Kita coba bird eye view dulu kali mungkin, Ariel. Emang kalau kalian dari lihat segitiga itu titiknya di mana sih, yang apakah benar di situ? Tapi tujuan utama kita, sepakatkah mau ke rumah sakit? Iya. Sepakat sih. Rumah sakit aja ya, gitu. Mas Sweta kalau mau ikutan bisa nggak kira-kira Bang Adam? Bukan lebih ke gini. Lebih ke dia biar masuk ke frekuensinya kita, Bang. Jadi dia bisa merasakan atau mengimajinasikan apa yang kita lihat. Jadi Jadi Mas kayak Sweta biar sensitif ya menurut lo? sensitif dan lebih oke-nya lagi adalah tapi pertanyaan nanti aja ya. Oke. Intinya dia sensitif dan dia bisa ngikutin frekuensi kita. Gitu. Lu mau nanya apa ya Bang apa? Nah, soalnya dia belum nanya. Oh iya. Udah janjian. Udah janjian. Kalau kayak gitu kita langsung ATI aja. Mas Sweta nanti lu kasih frekuensinya aja gitu Bang ya. Ayo deh. Oke. Kalian udah siap mau janjian dulu di mana titiknya? Di lorong tadi kali ya. Lorong Lorong paling enak. lorong yang mana? Gue pikir pintu depan rumah sakit. Lorong Coba. aja lorong Yang ini. mana? Lorongnya yang banyak ini. loh. Lorongnya banyak yang di guys. foto aja. Yang di foto Yang di tadi foto. mana nih? Yang ini guys. Ting. Nah, Mau yang ada ijo-ijonya atau yang tandus? Yang ada hijau-hijaunya lah, yang seru. Yang mana Asik. sih? Coba. Beda ya? Ini enak nih. Wingsnya beda ya? Anjir baik banget banyak arwahnya. Banyak banget. Banyak. Kayak udah kayak pasar. Arwah sih mayoritas. Iya karena orang meninggal kali ya. Iya. Yang ngesot pun ada di sini. Ada. Suster ngesot ada? gitu. Enggak, yang ngesot gue juga nggak ngerti kenapa. gue mau nanya dong kan di rumah sakit, please tolong cariin suster keramas. Itu Nanti nggak gua di bilang rumah kayak- sakit itu di PH film sih Kayaknya kayaknya. Salah. Ini ada arwah botol shampoo-nya. Apa Pertanyaannya arwah sampo botol? apa? Betul, itu dia Mas. Gue nanya pakai Oke. sampo apa sih kok bagus gitu. Astaga. Iya ya, Wowo pun ada ya. Ada Wowo ada. Ayo, gue udah semi ATN. Yuk. Wowo mata Oke. merah ada. Just langsung aja kita masuk ke Oh, sama apa? Traveling Investigation. Let's go. Ya. Mas Weta, Ya. Yuk. biar enak puji mata aja. Kita Oke. sama-sama puji mata. Oke? Nanti Mas Sweta kalau mau berkomentar nggak apa-apa ya. Nggak Pas apa-apa, kita lagi itu ngomong komentar aja. aja. Gue Iya. ngerasain ini, gue ngeliat ini. Gitu. Iya. Siap, seru nih. Oke, matanya lihat ke gua. Tarik nafas. Hipnotis lagi. Mau deket nggak nih? Enggak. Bromance. Jangan ngambil kesempatan. Apa? Yang tadi itu dikasih efek apa? Dikasih efek. Aduh. Jaim dikit Oke. lah. Nanti kalau udah kenal Oke. baru boleh. Ya udahlah. Gue bilangin Harry ya, Harry Mas Adam Selingkuhin nih. Her. Rusak sudah image Bang Adam. Oke, lanjut. Oke, kita mulai ya. Ya Tuhan, jauhkanlah kami dari semua manipulasi dan energi jahat. Amin. Amin.
Oke. Gue udah. Aku Gila. udah. Secara astral baunya nggak enak ya. Kayak Rumah sakit bau. anjir, busuk, Iya, kacau bener. kacau. Bener-bener. Ini mungkin realitinya pun juga nggak separah ini, tapi kalau secara astral nih, kalau bagi teman-teman yang bisa cium, parah ini baunya. Gue agak nggak tahan sih ini. Itu kenapa ada arwah ngesot, ada perbannya coba? Cowok cewek? Ada beda jelas. jam gak sih? Hah? Ada beda jam gak sih? Beda jam. Kayaknya kalau Berapa cuma menit? beda berapa menit ya. Kalau ke ya pasti udah malam sih. Jatuhnya sana udah agak gelap sore. Iya. Beda berapa jam Mas Sweta? Enggak nyampe jam. Setengah lah ya. Oh, setengah Beberapa paling 20 apa, menit. Sekarang jam berapa? 20 menit 17.22. Jam 5.22. Iya mungkin udah maghrib lah di sana. Pantes. Ini rame loh. banget. Gue bahkan ngeliat ada pemandangan yang menjijikan, Bo. Kayak gue nggak tahu kenapa ada makhluk astral yang sampai kayak apa ya, mungkin kesannya kayak siluman makan rumput kayak nggak waras gitu. Ngapain coba? Di sini banyak banget arbis sih. Ya, itu mungkin arbis kali itu. Agresif dong. Gue pengen nih. Enggak, cuma belum nggak tahu lah. Ini sih murni arwah sih di sini sih. Banyak arwah memang. Ya. Ada power yang kuat Tapi gak di sana? Apa? guys, tapi kok tanah ini kok memang menarik magnet negatif juga ya, tanah. Di rumah sakit itu, RSUD itu. Di bawahnya gitu loh berasa. Mau dicek. Bang, lu gimana Bang? Gue ngeliat emang banyak sih bang. Banyak. Tapi mereka lagi banyak eksistensi yang lagi mencoba untuk ngebohongin gue tuh. Tiba-tiba kayak di atas jendela kayak ada yang duduk tapi paha ke kaki doang gitu, badannya nggak ada. Kayak gini nih goyang-goyang kaki begitu. Ailin, ngeliat apa ya? Aku di dalam ruangan. Ya full sih intinya. Full maksudnya? Banyak. Karena menjelang maghrib juga kali itu. Iya. Kita salah waktu jangan-jangan. Iya. Salah waktu. Salah waktu pas banget maghrib sih ini. Crowd. Dam, barusan ini agak absurd ya visionnya. Barusan kayak ada iblis yang berusaha genjutsuin gua. Dia bukan penghuni situ. Dia tiba-tiba muncul gitu kayak kayak lorong, kayak musuhnya Superman Darkseid lewat lorong. Oh, gua tahu Thanos tuh yang Space Stone itu ya. Terus tiba-tiba ada yang ngebantai iblisnya, itu GR. GR-nya rata depan gua sekitar jam 10, arah jam 10, lihat deh, ada nggak? Dia kayaknya penjaga deh. Ya gue liat. Warna abu-abu, Grim Reaper kan itu? Gue liat. Dia kayaknya tanda kutip penguasa itu, Bau. Jadi si Grim Reaper itu nggak ngizinin iblis itu bertingkah. Oh, berarti ini kita lagi di sektor yang masih kekuasaan Grim Reaper ini. Pantesan nggak berasa yang gimana-gimana banget. Dibiarin, Bau, arwah-arwah ini oleh Grim Reaper. Mungkin masuk ke dalam aja kali, masuk di dalam lagi kali. Gue sih masih di dalam kali sih, masih lihat-lihat sana sini sih. Sama. Lu udah di mana, Mas? Gue masih di luar sih, gue belum berani melangkah ke dalam. Mau ke dalam aja. Guys, Aku itu udah di dalam depan. sih. Guys, lihat gak? Itu di depan kan ada kayak lapangan. Nggak tahu itu lapangan atau apa sih? Taman. Iya, taman Taman deh rumah kayaknya sakit. deh. Iya, Dulu buat taman parkir gitu. mungkin. Itu kok kayak ada pusaran energi ya di situ ya? Kenapa, Jangan Bang? melihat ke situ, kata si GR-nya. Lu kenapa senyum-senyum Bang? Gue ngeliat Ailin kan di dalam ruangan gitu ya. Kembar ya sama kuntilanak, oh bukan. Jadi Banyak sih. ada eksistensi jin perempuan lagi lotot. Dia gue nggak tahu Ailin ngerasa atau enggak. Dia melototin itu. Jadi kayak seolah lagi kayak perang Darkseid gitu loh. Sama Ailin. Soalnya ada satu, tapi satu sih, bukan ke distrik ke dia, ada satu. Ini kayaknya arbis. Terus kayak ketawa, tapi kayak ya aku nggak mungkin contohin kan. Ketawanya gimana coba? Ini barusan udah. Gimana? Coba. Yang iya kayak gitu. Coba dong, Kenceng banget coba kamu yang anjir. Aduh, aku nggak bisa lah. Oh iya, lagi sakit ya tenggorokan. Mas Weta Sakit nggak ada sakit nggak mau sih. feeling apa? Cuma sini tongkok berat. Jess, boleh nanya nggak? Itu pusaran yang kamu ngeliat tadi itu nggak di pinggir, nggak di tengah, tapi kayak Yes. 3/4 pinggir. Betul. Iya, ditutup sama GR pusarannya. Betul. Boleh gue ngomong, Bo? Boleh, Itu silakan. GR bilang jangan melihat ke situ kan. Sebenarnya pusaran itu tuh sebenarnya fenomena energi clashing antara
physical dan non physical, dunia physical dan non physical. Meta dan metafisika. Ya, efeknya apa? Kalau ada orang yang iseng-iseng kayak misalnya duduk pura-pura bersemedi, nggak sengaja di titik itu dia nemuin, itu efeknya dia merasa kayak gampang konsentrasi ke dunia non physical. Padahal itu bukan dari dirinya sendiri dan sebenarnya bukan pertanda, ya bukan sesuatu yang baik kata Grim Reaper-nya. Nanti dia akan merasa tertuning dengan dunia ini lalu merasa kayak dapat segala macam, ya good luck katanya. Gitu. Di mana kamu bersemedi, di mana kamu arahkan hatimu, disitulah frekuensi yang akan mendatangimu katanya. Ya semedi di tempat begitu mah mana. Exactly. Sekarang gue baru ngerti kenapa kalau mau bersemedi ngapain capek-capek ke hutan. Dulu bisa di kamar kan, ya kan, di kamar mandi, di kamar mandi juga, maksudnya di kamar tidur gitu. Itu kalau di kamar mandi semedinya beda sambil megang handphone. Semedinya yang outputnya gini nih. Gitu, outputnya. Guys, kok dari tadi enak ya di sini ya? Kenapa? Di lorong ini dari tadi kan arwah-arwah pada seliweran jadi adem gitu. Hawanya enak-enak dingin ya? Iya, enak-enak dingin kan, bener kan? Kadang. Anjir, ada arwah dogi segala, dogi buduk gitu. Apa kita kurang sopan ya datangnya ya? Maksud lu sarkastik, Dam? Kurang Lu tau aja maksud. kurang barbar datangnya gitu, kayak kita ke Eli Salam. Enggak, gue rasa Kebanyakan arwah sih memang di sini. Ya. gue mesti masuk sih, ini daerah kekuasaan GR yang daerah luar sini. Pindah ke dalam aja ya. Yuk pindah ke dalam. Mau kemana nih? Sayap kiri apa sayap kanan? Kiri. Oke. Kalian di mana sayap kiri? Aku bahkan nggak tahu Dena nih. Lu Bahkan aku ngapain sih nggak muter-muter di situ-situ aja? ngeliatin sih. Terus yang si Jin bangsatnya memang ada Wait. ngomong sih. Wait a minute. Masa dekat rumah sakit ada sumur juga sih? Nah itu. Pasti Emang ada di maksud. dalam rumah sakit ada sumur? Kayak pokoknya buat ngambil air atau lorong kayak sumur gitu. Emang ada? Harusnya ada. Ada tapi harusnya ditutup. Jadi dia cuma disambungin ke pipa ya. Di pipa buat mompa. Bukan dulu belum populer sumur bor ya. Ini sumuran literally sumur pakai bis itu loh. Somewhere di situ. Itu pun banyak arwah, tapi arwah ibu-ibu tua kayak ya gitulah. Ini campur sih, Bo. Maksudnya arwah yang mungkin ya notabene meninggal di rumah sakit, dan juga arwah-arwah meninggal lain yang memang di sini. Campur. Nggak harus dari rumah sakit. Ini kayak tempat apa ya? Ya simply tempat perkumpulan arwah aja. Tapi nggak ada yang manage, cuma Grim Reaper ini doang. Itu pun di bagian yang ini. Cari titiknya aja yang lu ngerasa nggak bang di mana bang yang kuat bang? Nggak ada. Bingung amat tuh. Woi setan, keluar. Setan. Nggak bisa, Dam. Selama Grim Reaper ini masih ada, kayaknya susah nyari ribut. Enggak. Terlalu aman sih. Iya benar. Kita bang. Walaupun yang di sumur yang tadi, kamu dulu. Walaupun apa ya, kalau dilihat dari foto kan memang negatif gitu kan. Karena kan banyak banget ya arwah-arwah penasaran. Tapi setelah kita datang, mungkin karena ada Grim Reaper ini yang manage, jadi aman kesannya. Malah enak di sini. Bahkan gue nggak ngerasa jejak hijau-hijau di sini sekarang. Oh kenapa jadi nggak ada jejak hijau-hijau? Ya, mungkin I don't know, dinetralisir kali, mungkin ya. Kan gue bilang itu memori bahwa pernah ada jejak, tapi kan I think salah satu jejaknya ya, tadi aku ngeliat memori. Jadi memang ada beberapa pasien yang nyembahnya ke hijau-hijau juga. Jadi mereka kadang melakukan ritual atau enggak kayak sesembahan gitu di ruangan pasien itu. Aku lihat. Biar Mungkin sembuh. kali ya mungkin. Aku ngeliatnya kayak sekelebat gitu, kayak melakukan ritual. Ini sering. Emang bener sih. Iya, kayak gitu memorinya. Lu nggak ngeliat bosnya gitu di sana? Justru itu gue yang kayak gini curiga bang. Gitu. Pasti lagi sembunyi nih feeling gue sih. setelah rumah sakit ini non operasi, ada aja manusia-manusia geblek atau ngaco gitu ya, yang ritual macem-macem, terus nanem batita. Nanam batita. Ini energinya ada niat sih nanem itu. Kayak ada sebuah ketakutan massal yang berpola seragam. Semua astral di sini kayak takut air. Tapi lo kecil di situ mas. Soalnya dia ngomong sendiri nih. Gue juga bingung maksudnya apa ya. Kayak dia kayak seolah-olah kenal Mas Weta. Hah? Seolah-olah.
Ini kan omongan dia. Umumnya aku lahir di situ Iya, kan. jadi kayak bisa jadi kenal warga-warga situ. Sebelum lu kecil katanya. Ini memori ya, memori Kasweta. Ini memori 2006 ya. Pantainya apa namanya tadi, Mirit? Rowo Pantai Rowo, Mirit. Mirit daerah Banyak Mirit. pasukannya sih di sini. Ya. Pasukan hijau-hijau.